Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadlur Rahman, absen 23 dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 62 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang menceritakan tentang asal-usul Gunung Merapi. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama. Asal-usul Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api yang paling aktif di dunia. Gunung yang masih aktif ini berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya, Gunung Merapi berada di Kabupaten Sleman, sebelah utara dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, tempat yang menjadi lokasi Gunung Merapi adalah dataran luas yang diselimuti hutan dan lebat. Meskipun dikatakan lebat, bukan berarti tidak ada manusia yang tinggal di hutan tersebut. Nun jauh di dalam hutan tersebut, terdapat sebuah tungku peleburan besi yang selalu menyala dan sebuah rumah panggung. Ternyata ada dua orang empu yang sangat sakti tinggal di dalam hutan tersebut. Kedua empu tersebut terkenal sebagai pembuat keris pusaka. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Pamadi. Tidak seperti pembuat keris pada umumnya, Empu Rama dan Empu Pamadi cukup menggunakan tangannya untuk menempa besi yang membara menjadi sebilah keris. Sementara itu, nun jauh di sebelah selatan dari hutan tersebut, terdapat sebuah gunung yang berada di pantai yang berbatu karang. Gunung tersebut bernama Gunung Jamur Dipa. Gunung yang berada di pesisir selatan itu adalah gunung yang sudah tidak aktif lagi. Pada suatu hari, para dewa di Kahyangan sedang berkumpul untuk menentukan nasib Pulau Jawa. Pulau Jawa yang waktu itu dihuni banyak makhluk hidup, ternyata posisinya telah miring. Para dewa bermaksud untuk membuat pulau tersebut agar tidak miring. Pada pertemuan itu, mereka kemudian memutuskan untuk mendirikan sebuah gunung yang besar dan juga tinggi di tengah-tengah Pulau Jawa sebagai penyeimbang. Alhasil, mereka sepakat untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa yang berada di Laut Selatan ke sebuah daerah tanah datar yang terletak di perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang. Batara Narada, Dewa Penyarikan, kemarilah. Ada apa gerangan memanggil kami, wahai Batara Guru? Berdasarkan keputusan para dewa untuk memulihkan keadaan Pulau Jawa, aku perintahkan kalian berdua untuk memindahkan letak Gunung Jamur Dipa. Apakah kalian sanggup? Mohon maaf, Batara Guru, tetapi di sana terdapat dua orang empu yang sedang membuat keris sakti. Kedua empu itu bernama Empu Pamadi dan Empu Rama. Mereka terkenal akan kesaktiannya yang tinggi. Apa yang harus kami lakukan dahulu? Baiklah. Kalau seperti itu, kalian coba untuk menasihati kedua empu tersebut agar segera pindah ke tempat lain, sehingga tidak akan tertimpa oleh gunung yang akan kalian pindahkan di daerah itu. Baik, Batara Guru. Mereka pun segera pergi ke tempat kedua empu itu. Setibanya di tempat tersebut, utusan para dewa ini langsung menghampiri kedua empu yang sedang sibuk menempa sebatang besi. Kesaktian kedua empu ini kemudian disaksikan oleh Batara Narada dan Dewa Penyarikan ketika sedang menempa batangan besi membara dengan tangan dan paha mereka. Kepalan tangan mereka bagaikan palu baja yang sangat keras. Setiap kali kepalan tangan mereka pukulkan pada batangan besi membara itu,
terlihat percikan cahaya yang memancar. Maaf Empu, kami utusan para dewa ingin berbicara dengan Empu berdua. Kedua empu tersebut segera menghentikan pekerjaannya dan kemudian mempersilakan kedua utusan para dewa itu untuk duduk. Ada pegerangan pukulun. Apakah ada yang dapat hamba bantu? Kedatangan kami kemari untuk menyampaikan permintaan para dewa kepada empu sekalian. Apakah permintaan itu? Semoga permintaan itu dapat kami penuhi. Batara Narada pun menjelaskan permintaan para dewa kepada kedua empu tersebut. Begini Empu, Pulau Jawa saat ini sudah terlalu banyak penghuninya, sehingga membuat Pulau Jawa menjadi sedikit miring. Para dewa mengutus kami untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa yang berada di Laut Selatan ke sebuah daerah tanah datar, yaitu di tempat ini. Jadi, kami mohon kesediaan dari empu-empu sekalian untuk pindah dari tempat ini. Setelah mendengar penjelasan itu, kedua empu langsung menolaknya. Mereka merasa permintaan para dewa itu sangatlah berat. Maafkan hamba, Pukulun. Hamba bukan bermaksud untuk menolak permintaan dari para dewa. Tapi perlu Pukulun ketahui, untuk membuat Krisakti ini tidak boleh dilakukan di sembarang tempat, apalagi untuk berpindah-pindah. Tapi Empu, keadaan ini sudah sangat mendesak. Jika Empu berdua tidak segera pindah dari tempat ini, Pulau Jawa semakin lama akan semakin miring. Benar kata Dewa Penyarikan Empu. Kami pun bersedia untuk mencarikan tempat yang lebih baik untuk Empu berdua. Meskipun telah dijanjikan tempat yang lebih baik, kedua empu tersebut tetap tidak mau pindah dari tempat itu. Maaf Pukulun, kami belum dapat memenuhi permintaan itu. Kalau kami berpindah tempat, sementara pekerjaan ini belum selesai, kris yang akan kami buat ini tidak sebagus yang diharapkan. Lagi pula, masih banyak tanah datar yang lebih bagus untuk menempatkan Gunung Jamur Dipa itu. Batara Narada dan Dewa Penyarikan yang sudah mulai kehilangan kesabaran akhirnya terpaksa mengancam kedua empu tersebut agar segera pindah dari tempat itu. Wahai Empu Rama dan Empu Pamadi, jangan memaksa kami untuk mengusir kalian dari tempat ini. Kedua empu tersebut tidak takut dengan gertakan itu, karena mereka merasa juga sedang mengemban tugas yang harus mereka selesaikan. Oleh karena kedua belah pihak tetap teguh pada pendirian masing-masing, akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka. Kedua empu tersebut tetap tidak gentar meskipun yang mereka hadapi adalah utusan para dewa. Dengan kesaktian yang dimiliki, mereka siap bertarung demi mempertahankan tempat tersebut. Tak ayal, pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Meskipun diserang oleh dua dewa, kedua empu tersebut berhasil memenangkan pertarungan itu. Batara Narada dan Dewa Penyarikan yang kalah dalam pertarungan itu segera terbang ke Kahyangan untuk melapor kepada Batara Guru. Ampun Batara Guru, kami berdua gagal membujuk kedua empu itu. Mereka sangat sakti mandraguna. Mendengar laporan itu, Batara Guru menjadi murka. Dasar tidak berguna kedua empu itu. Mereka harus diberi pelajaran. Tidak ada pilihan lain. Segeralah kalian bawa Gunung Jamur Dipa itu, walaupun akan menimpa mereka. Baik, Batara Guru. Dengan kesaktiannya, akhirnya mereka berdua mengangkat Gunung Jamur Dipa dan dapat berhasil menerbangkannya hingga kemudian dijatuhkan tepat di perapian kedua empu tersebut.
Kedua empu yang berada di tempat itu pun ikut tertindih oleh gunung jamur dipa hingga tewas seketika. Menurut cerita, roh kedua empu tersebut kemudian menjadi penunggu gunung itu. Sementara itu, perapian tempat keduanya membuat keris sakti berubah menjadi kawah. Oleh karena kawah itu pada mulanya adalah sebuah perapian, maka para dewa mengganti nama gunung itu menjadi Gunung Merapi. Cerita ini mengajarkan bahwa orang yang tidak mau mendengar nasihat akan mendapatkan celaka. Nasihat dari dewa yang sepatutnya didengarkan ternyata dihiraukan oleh kedua empu. Akibat karena enggan mendengar nasihat para dewa, mereka tewas tertindih gunung jamur dipa. Kita dapat mengambil hikmah bahwa nasihat baik dari siapapun itu harus kita dengar, karena itu diperuntukkan demi kebaikan kita sendiri. Sebaliknya, jika kita tidak menerimanya, lantas kita akan mendapatkan celaka. Sekian dongeng dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.